Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Mujahidin. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Implementasi Metode Lean Six Sigma untuk mereduksi waste pada proses pengemasan minyak goreng di PT Sinar Alam Permai Kumai. Dosen pembimbing skripsi ini adalah Bapak Fauzi Her, ST, MSc. Latar belakang. Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Berikut adalah grafik ekspor dan konsumsi dari minyak sawit yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat dari non-pangan sekitar 8.000 sampai 9.000 ton per tahun. Non-oleokimia mencapai dari 688.000 ton sampai 2.160.000 ton. Data ini diambil dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Dari data ini pula kita dapat melihat peningkatan produksi dan konsumsi serta ekspor minyak goreng sawit yang ada di Indonesia. Jadi bisa dipastikan bahwa industri ini semakin tumbuh dan industri ini adalah industri yang menjanjikan untuk negara kita. Menurut data Bappenas, tahun 2019 hingga 2020, ada sekitar 2,7 juta petani dan 4,4 juta pekerja di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO berkontribusi sebesar 112 triliun rupiah bagi perekonomian Indonesia sepanjang kuartal 1 tahun 2022. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar kontribusi minyak sawit. Diperkirakan adalah 450-an triliun dalam 1 tahun penuh. Selanjutnya adalah penjualan minyak goreng di PT Sinar Alam Permai Kumai. Dapat kita lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, penjualannya stabil dari data yang dapat kita lihat. Di akhir tahun 2022, penjualannya menjadi meningkat. Berikut adalah tabel yang dasar untuk melakukan penelitian ini, di mana tabel ini menunjukkan data reject ataupun defect dari hasil produksi dari Januari 2023 hingga Juni tahun 2023. Jadi dapat kita lihat bahwa hasil produksi dan persentase reject-nya sangat tinggi, sehingga penelitian ini kita harus melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode Lean Six Sigma, yaitu kombinasi antara Lean dan Six Sigma yang terintegrasi yang diharapkan mampu meningkatkan responsivitas perusahaan dan memberikan dampak positif terhadap penurunan waste dan peningkatan hasil produksi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem produksi, khususnya filling proses yang ada di PT Sinar Alam Permai Kumai. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi proses produksi sehingga adanya defect yang menyebabkan waste yang terjadi di proses produksi. 3, bagaimana implementasi Lean Six Sigma dalam filling proses. Yang keempat, bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir terjadinya waste. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang tadi. Dan untuk batasan masalah, pengukuran waste pada penelitian ini menggunakan Lean Six Sigma dan berfokus pada proses filling plant. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada produk minyak goreng kemasan bantal Filopack 1 liter dengan tingkat reject yang masih belum sesuai dengan standar mutu yang ada. 3, pengukuran diambil dari tahun 2020 hingga tahun 2024 pada filling plant yang ada di PT Sinar Alam Permai Kumai. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
Metode Lean Six Sigma mampu untuk diimplementasikan pada beberapa industri dan menunjukkan hasil yang positif dalam menurunkan waste dan meningkatkan hasil produksi. Yang pertama ada Ningsi tahun 2021 yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Pengemasan Minyak Goreng dalam Jerigen menggunakan metode Lean Six Sigma. Yang kedua adalah Karyonugroho, Ismia, dan Fatoni tahun 2020. Judul Upaya Mengurangi Waste pada Produksi Jerigen 25 liter dengan Penerapan Metode Lean Six Sigma. Yang ketiga adalah Abadi dan Sudarso tahun 2021. Implementasi Lean Six Sigma dalam meningkatkan kualitas pada prosedur produksi CWSS. Jadi dapat dipastikan bahwa Lean Six Sigma menunjukkan hasil yang positif ketika kita implementasikan dalam sebuah sistem produksi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ada beberapa istilah yang harus kita pastikan sebelum menggunakan atau melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas dapat diartikan bahwa kesesuaian antara barang dan ekspektasi konsumen. Bahwa barang yang atau hasil produksi yang kita hasilkan harus memenuhi ekspektasi dari konsumen atau target pasar yang kita inginkan. Yang kedua ada Lean. Lean adalah metode untuk mengidentifikasi waktu dan seberapa besar waktu yang terbuang pada proses atau value stream yang ada pada proses produksi. Selanjutnya, Six Sigma adalah sebuah tools atau metode yang menerapkan 6 langkah ataupun DMAIC dalam menganalisis, mengidentifikasi, serta memberikan solusi apa saja yang harus kita lakukan. Sedangkan untuk Lean Six Sigma merupakan metode yang terintegrasi antara Lean dan Six Sigma sehingga lebih menunjukkan potensi yang lebih besar dalam menurunkan waste dan meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya ada tools yang kita gunakan. Yang pertama adalah Overall Equipment Effectivity atau OEE. OEE ini menunjukkan seberapa efektif mesin yang kita gunakan, mulai dari tenaga, dan hasil produksi serta kualitas yang kita hasilkan. Selanjutnya VSM atau Value Stream Mapping. VSM ini biasanya digunakan dalam Lean Six Sigma untuk mengidentifikasi proses produksi yang ada dan mengidentifikasi waktu atau titik waktu terbuang pada Value Stream Mapping. Untuk RCA atau Root Cause Analysis merupakan metode 5Y atau mencari akar masalah dari setiap masalah-masalah yang ada pada sebuah proses. Jadi dengan RCA ini kita dapat menentukan akar masalah dengan harapan kita dapat menyelesaikan masalah utama ketika kita menyelesaikan semua akar masalah yang ada. FMEA atau Failure Mode Analysis adalah sebuah metode untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari akar masalah yang ada, sehingga kita dapat menentukan skala prioritas yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu pada proses improvement. Selanjutnya Six Sigma. Ini adalah ranking atau nilai yang ada pada Six Sigma, di mana nilai ini menunjukkan keterangan antara kompetitif atau tidaknya sebuah perusahaan, atau seberapa besar defect per million opportunity sebuah perusahaan, atau seberapa besar cost for quality atau cost yang harus dikeluarkan pada sebuah perusahaan dalam perbandingan total hasil produksi. Kita dapat melihat 6 sigma atau nilai tertinggi adalah industri kelas dunia, dan itu adalah target yang ingin dicapai setiap industri karena cost per quality-nya hanya di bawah 1% dari total penjualan atau total produksi. Metode penelitian. Metode penelitian ini atau alurnya dapat kita lihat pada layar bahwa kita akan memulai dengan observasi lapangan, antara kita melakukan pengambilan data, observasi lapangan, kita melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Selanjutnya perumusan masalah
masalah-masalah apa saja yang harus kita selesaikan. Selanjutnya penentuan tujuan kita ambil dari perumusan masalah tadi. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data dapat kita ambil dari laporan produksi bulanan, laporan reject, serta SOP proses produksi, ataupun dengan cara brainstorming. Pengelolaan data. Define. Tahap pertama pada Six Sigma. Define kita menggunakan value stream mapping atau VSM. Selanjutnya, klasifikasi aktivitas pada proses produksi, pengelompokan waste berdasarkan downtime. Yang kedua adalah measure, yaitu penghitungan OII, perhitungan DPMO, dan nilai sigma, serta penetapan penyebab kritis atau root cause. Analisis dan perbaikan, kita masuk ke tahap analyze atau analisis hasil PSM, analisis hasil OII, serta nilai sigma, analisis waste, analisis akar penyebab menggunakan root cause analysis, dan analisis risk priority atau prioritas risk menggunakan FMEA. Improvement, alternatif apa yang kita gunakan berdasarkan pada FMEA. Pemilihan alternatif ini adalah perbandingan kondisi existing dan improvement yang akan ada selanjutnya. Selanjutnya adalah pembahasan hasil, lalu kesimpulan dan saran, dan akhir dari penelitian ini. Pengumpulan dan pengolahan data. Gambaran umum sistemnya dapat kita lihat pada follow prosesnya nanti, tapi industri minyak sawit itu bukan hanya tentang minyak curah, bukan hanya tentang menghasilkan minyak goreng, tapi bagaimana perusahaan dapat mengemas minyak gorengnya menjadi kemasan yang lebih baik, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tidak boleh lagi melakukan penjualan minyak curah dan harus digantikan dengan penjualan minyak kemasan. Berikut adalah flow process filling plan atau proses filling. Yang dapat kita lihat dari flow proses inilah kita melakukan analisis value stream mapping. Sehingga didapatlah angka-angka berapa besar waktunya dan di mana titik waktu itu terbuang sia-sia. Berikut value stream mapping kita dapat melihat bahwa production lead time sebesar 50 menit. Tanda biru itu adalah tanda yang menunjukkan adanya lean atau adanya waste time pada setiap tahapan proses. Setelah kita melakukan rekapitulasi, ada beberapa jenis waste yang kita temukan, mulai dari value add atau tahapan yang memang harus ada sebesar 57%, not necessary value add bisa ada, tapi ketika dia tidak ada itu tidak terlalu berpengaruh besar sebesar 24%, dan yang terakhir adalah non value add atau proses yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah terhadap finished good sebesar 19%. Berdasarkan klasifikasi downtime atau DMAIC, transportation sebesar 6%, motion sebesar 67%, waiting sebesar 17%, dan defect 11%. Dalam VSM ini, kita dapat mengidentifikasi adanya waste dengan persentase yang telah saya sebutkan. Keseluruhan proses dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aktivitas yang terjadi merupakan value add activity sebesar 57%. Dan improvement yang harus kita lakukan antara non-value add itu sebesar 19%. Berikut adalah control chart defect berdasarkan shift. Dari 46 hari kerja, pada shift 1 ditemukan 14 hari di atasnya mengalami defect outliner sebesar 30%. Dari 15 hari kerja pada shift 2 ditemukan 4 hari diantaranya mengalami defect outliner atau sebesar 26%. Jadi bisa dilihat bahwa shift 1 masih menyumbang defect terbesar dibandingkan shift 2. Kalau kita lihat berdasarkan defect berdasarkan mesin, dari 46 shift, mesin 1 mengalami defect outliner sebesar 21%. Sedangkan mesin 2
mengalami defect outliner sebesar 17%. Jadi dapat kita simpulkan dan dapat kita jadikan fokus bahwa mesin 1 ini mesin yang memiliki masalah defect terbesar, sehingga penelitian ini terfokus kepada kedua mesin, tapi implementasinya dilakukan pada mesin 1 dengan reject terbesar, dengan harapan dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. Berikut adalah data downtime pada proses produksi dari bulan Januari hingga Maret. Setup mesin dapat kita lihat memiliki sumbangsi terbesar daripada breakdown. Jadi, masalah utama adalah pada setup mesin di awal setiap shift. Dalam 1 bulan menyumbang kurang dengan rata-rata 8 jam setiap paginya. Sedangkan breakdown itu hanya menyumbang dengan rata-rata 2 jam setiap harinya. Data utilitas mesin dari Januari hingga Maret. Data ini kita ambil dari perkalian antara loading time, downtime, operation time, dan utilitas teori. Dari utilitas mesin ini kita dapat melakukan perhitungan OII. Ternyata mesin 1 dan 2 OII-nya hanya mencapai 76% dan 72%. Sangat jauh dari standar yang biasanya terjadi atau biasanya diimplementasikan. Jadi, berdasarkan data ini, kita lebih terfokus lagi untuk memperbaiki OII pada akhirnya. Selanjutnya adalah perhitungan DPMO. DPMO ini digunakan untuk menghitung nilai sigma. Jadi DPMO untuk waste defect sebesar 974, transportation sebesar 10.416, untuk weighting 17.316, untuk waste motion sebesar 3.493. Dari nilai DPMO itu kita menentukan nilai sigma. Untuk defect, nilai sigmanya adalah 4,6, weighting sebesar 3,61, transportation 3,81, motion 4,20. Setelah kita menghitung nilai sigma dan DPMO, kita menghitung kerugian secara finansial. Untuk kerugian defect sebesar 13.300, untuk weighting sebesar 852 juta, transportation 511 juta, motion sebesar 83 juta, defect and other sebesar 13.300. Berikut adalah gambaran persentasenya secara visualisasi. Dapat kita lihat bahwa weighting memang memberikan sumbangsi terbesar dalam kerugian finansial pada proses produksi kali ini. Pada tahap measure dilakukan perhitungan OII terhadap kedua mesin Samarpan. Terlihat bahwa OII kedua mesin tersebut tidak mencapai standar dunia, yaitu 85%, di mana mesin 1 hanya 76%, mesin 2 hanya 73%. Dari kedua mesin tersebut, tidak ada yang mencapai standar dunia, yaitu 85%. Performance atau rasio yang menggambarkan kemampuan dari peralatan dapat menghasilkan barang atau produk. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak ada yang mencapai performasi standar dunia, sehingga proses produksi yang dijalankan belum bekerja secara maksimal untuk menghasilkan barang ataupun produk. Setelah dilakukan perhitungan nilai sigma untuk waste yang teridentifikasi, dapat kita lihat bahwa waste yang memiliki nilai sigma terendah adalah weighting dengan 3,61. Selanjutnya adalah analisis penyebab menggunakan RCA. Untuk defect ada 4 akar penyebab, transportation ada 1, weighting ada 3 akar penyebab, di mana motion ada 3 juga akar penyebab, dan defect. Dan selanjutnya adalah kita menghitung akar penyebab itu menggunakan metode FMEA. Defect dari 4 akar penyebab, ada 3 akar penyebab yang harus kita selesaikan karena nilainya memang sangat tinggi. Yang pertama adalah
Adanya opsi penggunaan chiller mekanikal dan elektrikal. Selanjutnya, kapasitas pendingin ruangan belum sesuai dengan kebutuhan ruang filling. Yang ketiga, satu lini produksi hanya dialokasikan satu operator. Untuk waste waiting, hanya satu dari 4 akar masalah yang kita angkat, yaitu proses produksi terhenti karena operator terkadang tidak tahu cara untuk memperbaiki mesin. Dari transportation, satu akar masalah dan itu akan kita angkat di mana perpindahan roll film ke mesin membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk motion, dari 2 akar masalah kita mengangkat satu, yaitu melakukan setup di setiap awal shift. Proses produksi semakin panjang karena waktunya tidak menentu dan cenderung lama. Improvement yang kita lakukan adalah yang pertama kita telah menghitung FME-nya. Selanjutnya kita memberikan improvement berupa pembuatan sistem full inspection. Jadi tidak hanya hasil produksi, tapi material serta raw material yang akan kita produksi kita harus inspeksi agar untuk memastikan kualitas dari bahan pengemasan itu sendiri. Yang kedua adalah penggunaan chiller elektrikal. Jadi tidak akan lagi menggunakan chiller mekanikal karena temperatur yang dihasilkan tidak stabil untuk proses pengemasan. 3. Pengadaan air conditioner yang lebih banyak atau lebih mumpuni. Karena ruang filling yang besar tidak dapat didinginkan dengan menggunakan 2 air conditioner dengan kapasitas 1,5 PK sehingga harus ditambahkan pendingin ruangan. Menambahkan pekerja berupa tenaga mekanikal untuk membantu operator ketika ada masalah. Jadi operator dapat menerima bantuan dari pekerja mekanikal maupun elektrikal. Pengadaan alat handling material. Alat handling material ini kita gunakan untuk memindahkan material roll film yang tergolong berat 28 kilo. Jadi tidak lagi menggunakan metode manual atau pengangkatan manual dengan adanya alat material handling ini. Setting mesin dengan menggunakan alat bantu setup. Jadi proses setup di setiap pagi atau awal shift akan jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat ketika sudah ada alat bantu ini. Yang kedelapan adalah pengadaan konveyor. Jadi konveyor ini berguna untuk memindahkan finish product dan material packaging ke arah area packing. 9. Pengadaan alat integrasi berbasis teknologi. Jadi alat ini digunakan untuk melakukan integrasi antara finish good, material, dan semuanya agar tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk menghitung alat dan material itu. Setelah dilakukan beberapa alternatif solusi yang memungkinkan untuk seluruh akar penyebab masalah, selanjutnya memilih alternatif yang dilakukan atau didasarkan pada RPN yang terbesar. Yang pertama adalah pengadaan alat pengukur suhu ruangan untuk memastikan suhu terjaga dan stabil. Jadi bukan hanya menambahkan alat pendingin, tapi kita melakukan monitoring terhadap pendingin ruangan itu. Kedua, menambahkan pekerja untuk pengawasan dan monitoring pada setiap mesin samarpan. 3. Pengadaan alat handling material yang lebih proper dari ruangan transit roll film atau transit packaging menuju ruang filling atau ruang proses. 4. Menambah pekerja maintenance untuk melakukan perbaikan ketika mesin mengalami breakdown atau masalah. Jadi, operator dapat menerima bantuan itu. 5. Pengadaan alat bantu setup untuk mempercepat proses setup di setiap awal shift. Jadi, setup tidak lagi dilakukan full manual, tapi ada alat untuk membantu dan mempercepat proses setup itu. Ini adalah future VSM yang telah kita buat, di mana value add-nya yang awalnya 50 hanya menjadi 32 menit. Kita berhasil saving 18 menit sehingga lean yang dihasilkan lebih kecil. Berdasarkan penggambaran itu, nilai sigmanya pun ikut meningkat di mana di PMO menurun dan nilai sigma meningkat.
Untuk defect yang awalnya 974 menjadi 126 dengan dengan nilai sigma dari 4,6 menjadi 5,16. Untuk defect DPMO yang awalnya 17.000 menjadi hanya 3.000. Nilai sigmanya meningkat dari 3,61 menjadi 4,19. Untuk weighting yang awalnya 10.400 menjadi 3.100. Nilai sigmanya meningkat dari 3,81 menjadi 4,23. Untuk motion yang awalnya 3.400 menjadi 867. Nilai sigmanya meningkat dari 4,2 menjadi 4,63. Jadi peningkatan itu sangat signifikan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan. Selanjutnya mari kita lihat secara finansial, apakah peningkatan itu menunjukkan hasil yang lebih signifikan lagi. Dapat kita lihat weighting yang awalnya 250 juta menjadi hanya 223 juta. Jadi ada banyak waktu yang dipangkas untuk menurunkan downtime itu sendiri. Selanjutnya transportation yang awalnya 511 menjadi 195. Jadi alat bantu roll film itu memudahkan operator dalam memindahkan packaging. Selanjutnya motion yang awalnya 83 juta menjadi 53 juta, dan defect and other yang awalnya 26 juta menjadi hanya 8.900.000. Jadi bisa dipastikan pengeluaran finansial berkurang karena adanya peningkatan produksi dan penurunan defect. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa waste yang tertinggi adalah motion sebesar 67%. Kedua, setelah dilakukan analisis menggunakan RCA, dapat didapatkan penyebab terjadinya waste tidak adanya proses inspeksi saat penerimaan packaging dari supplier, adanya opsi penggunaan chiller mechanical ketimbang chiller electrical yang temperatur outputnya lebih stabil, kapasitas pendingin ruangan yang belum memadai, satu lini produksi hanya dialokasikan satu operator, tidak tersedianya alat handling material yang proper untuk memindahkan roll film dari ruang transit roll menuju ruang filling. Proses bervariasi dalam satu mesin, operator tidak mengetahui cara perbaikan mesin sehingga mengalami breakdown yang lebih lama. Tidak adanya alat bantu setup untuk mempercepat proses setup di setiap awal shift, tidak tersedia conveyor untuk memindahkan karton, dan tidak tersedianya alat terintegrasi berbasis teknologi. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan usulan perbaikan untuk meminimasi terjadinya waste, yaitu pengadaan alat monitoring temperatur, pengadaan pendingin ruangan, menambah pekerja untuk melakukan pengawasan, pengadaan conveyor, pengadaan alat bantu setup, dan menambah pekerjaan maintenance. Serta itulah yang dilakukan untuk improvement kali ini. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah perusahaan sebaiknya melakukan dokumentasi jenis kecacatan material dan finish good agar dapat dilakukan improvement yang lebih baik berdasarkan jenis defect terhadap produk itu sendiri. 2. Perusahaan sebaiknya melakukan standarisasi perhitungan nilai sigma secara berkala agar mengetahui kondisi perusahaan dan efektivitas proses produksi. Adapun saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian kepada semua jenis kemasan pada mesin yang sama. 2. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya memperhatikan satu jenis mesin, tapi melihat semua jenis mesin yang terintegrasi dalam satu lini produksi agar mengetahui sumber defect lainnya. 3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada setiap bagian yang saling berhubungan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil skripsi saya. Jadi terima kasih terhadap teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga mendapatkan manfaat dan informasi serta ilmu dari penelitian yang saya lakukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.